Sclerophages formosus, yang merupakan ikan air tawar. Memiliki bentuk fisik dan warna yang unik, ikan arwana berasal dari Asia Tenggara. Anakan, terus saya besarkan, dan alhamdulillah bisa jadi indukan, dan menghasilkan sampai sekarang. Jadi pertama kali saya ingin membudidayakan arwana ini, karena saya lihat dari nilai jualnya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun harga jual arwana itu konstan, kadang naik kadang turun, cuma tidak terlalu banyak naiknya gitu. Jadi kenapa saya pingin membudidayakan arwana. Terus untuk pangsa ekspornya pun masih terbuka lebar. Budidaya arwana silver. Arwana silver itu bisa jadi indukan setelah umur kurang lebih 2,5 sampai 3 tahun. Dia bisa jadi indukan. Nah, masa-masa produksi untuk arwana silver sendiri itu biasa masuk di bulan-bulan penghujan. Jadi antara bulan Oktober sampai bulan Juni sampai Juli. Untuk perawatannya sendiri tidak terlalu susah. Yang penting airnya mengalir. Dan untuk pakannya sendiri, pakan biasanya kita dari kodok yang kecil atau kita sebut bancet. Kalau seandainya sudah masuk musim kemarau, biasa indukan silver kita karantina untuk mengembalikan badannya seperti semula. Soalnya kenapa? Pada saat dia reproduksi atau kawin, itu biasa yang jantan yang ngemut telurnya. Itu ngemut telur paling tidak sekitar 3-4 minggu. Itu anakan arwana di dalam mulut sang jantan. Itu. Setelah 3 atau 4 minggu baru kita bisa keluarkan, bisa kita panen. Biasanya kita panen sekitar 3-4 minggu. Seperti itu. Jadi selama dia ngemut anaknya itu, jadi benar-benar yang jantan tidak pernah makan. Jadi makanya kalau seandainya untuk musim kemarau sekarang, kita mulai masa pemulihan badannya. Seperti itu. Kalau untuk rawan sih enggak sih mas. Jadi rawan itu kalau seandainya air tidak mengalir. Kalau air tidak mengalir otomatis kan suplai oksigen dari air yang baru itu tidak ada. Sedangkan hitungannya dalam satu sawah itu seperti tempat saya ini paling enggak ini kurang lebih ada 250 ekoran. Itu. Jadi 250 ekor ikan besar indukan itu paling tidak dia perputaran oksigennya kan harus ada terus. Gitu. Jadi kalau seandainya air tidak mengalir otomatis kan suplai oksigennya kurang. Yang masa rawan-rawannya seperti itu. Kalau untuk silver sendiri minimal untuk indukan muda itu sekitar 50 sampai 70 untuk indukan muda. Cuma kalau indukan yang sudah berumur sudah 4 atau 5 tahun itu bahkan bisa sampai 100 ekor mas. Kalau untuk penyakit arwana sendiri sih ya kalau seandainya dilihat dari kolam kayak gini kan nggak bisa kelihatan mas ya. Cuma untuk mengantisipasinya biasanya kita sebulan sekali itu kita kasih garam apa kita bilangnya, garam grosok lah. Setelah pasca panen ki biasanya kalau seandainya waktu kita panen
anakannya itu masih ada, kalau kita bilang masih gendong telur, itu gendong telur biasanya itu nggak usah dimakanin, nggak apa-apa. Cuma posisi akuarium itu harus dipasang heater biar airnya hangat terus. Nah, selama dia masih punya gendong telur, itu nggak usah dikasih makan sampai benar-benar habis telurnya. Nah, setelah habis telurnya paling enggak itu sekitar 1 sampai 10 hari, 1 minggu sampai 10 hari di dalam akuarium tuh sudah habis telurnya, baru kita kasih cacing beku. Kurang lebih sekitar 7 sampai 8 cm. Setelah itu baru kita kasih makan sama ulat Hongkong bisa. Nanti disesuaikan sama ukurannya. Untuk masa pertumbuhannya kalau bisa 2 kali, sehari 2 kali. Dengan catatan sehari 2 kali, itu setelah makan 1 jam setelah makan biasanya kita ngurangin air, Mas. Kenapa kita harus kurangin air? Kedua, pertama kan di satu akuarium tuh biasa minimal kalau seandainya anakan kita kasih sampai 100 sampai 150 anakan. Otomatis kotorannya banyak, amoniaknya juga banyak. Kalau nggak sering-sering ganti air, itu otomatis airnya jadi kotor. Biasanya yang kalau pemula-pemula kan kesalahannya di situ sih, malas ganti air sih. Ganti air sama filter, itu aja. Perlengkapan wajib yang ada di akuarium paling enggak pompa sama heater, Mas. Sama kapas filter. Itu, tapi tergantung ada berapa ekor yang kita piara di akuarium. Kalau suhu biasanya kalau untuk anakan kita main di 26 sampai 28 derajat Celcius. Makanya itu kan kalau di heater kan ada setelannya, Mas. Kita main di 28 derajat Celcius itu maksimal. Kecuali kalau seandainya ikan sakit bisa kita sampai 30 derajat. Tuh. Kalau untuk pH sendiri sih tergantung tergantung tempat. Jadi tergantung tempat kan beda juga. pH kalau pagi naik, siang turun, malam juga turun. Jadi kalau pH nggak terlalu tergantung sih gitu. Penyakit biasanya yang ukuran 15 up itu biasanya nggak ada kendala. Yang ada kendala setelah anakan ikan arwana itu lepas telur. Kenapa sering sakit? Makanya kembali tadi faktor kebersihan dari air. Kalau seandainya air nggak bersih, otomatis penyakit pasti banyak datang. Contoh-contoh dari penyakit itu seperti white spot, terus kembang sisik, lepas lendir, itu yang biasa terjadi. Itu diakibatkan karena filter yang dari pompa itu jarang dibersihkan. Biasanya penyakitnya seperti itu. Nah, untuk mengatasinya, biasanya kalau saya, ikan sakit kita pakai heater, air diganti setengah, 50% dari akuarium, itu heater kita setting sampai 30 derajat, dikasih garam ikan, sama biasa saya pakai obat pomade. Pomade bisa, elbayau bisa, terus macam-macam bisa, tergantung penyakit ikannya itu apa. Cuma kalau untuk anakan itu biasanya yang saya lakukan adalah saya pakai pomade. Seperti itu. Kalau untuk arwana sendiri penyakitnya hampir sama semua, hampir sama, dan pengobatannya pun hampir sama. Jadi yang penting bagaimana kita caranya untuk menghindari ikan sakit. Yang penting adalah kita menjaga kualitas air. Soalnya apa? Kalau seandainya kita menjaga air, otomatis air akan menjaga ikan kita. Kalau untuk ikan sakit, kalau seandainya yang di kolam, itu biasanya kita lihat dari tingkah lakunya, Mas. Ya kalau seandainya dia aktif, itu otomatis ikan sehat. Dikasih makan, dia langsung ngejar. Nah, kalau yang nggak aktif, yang sudah mulai sakit, itu biasanya ikan anteng, diam aja. Itu nggak ada pergerakan. Biarpun datang orang atau apa, dia nggak mungkin lari. Itu ciri-ciri ikan sakit biasanya. Terus juga dia pasti ngambang di atas terus.
Ngambang dalam arti ngambang ini beda sama dia waktu ikan bawa anakan. Jadi ngambangnya rata. Kalau ikan bawa anakan, ngambangnya agak miring seperti ini. Seperti itu, Mas. Secara teknis untuk arwana semua sama. Semua sama dalam arti apa? Waktu dia mau kawin, itu biasanya dia kejar-kejaran. Kejar-kejaran berdua, setelah kejar-kejaran berdua, dia kawin. Nah, kawin, ini uniknya yang di arwana apa? Yang jaga telurnya itu yang jantan. Jadi, yang jantan ngambil anakan, ditaruh di mulutnya. Ciri-cirinya apa? Jadi di bagian di bawah mulutnya itu dia terlihat seperti besar. Itu ciri-cirinya, salah satu ciri kalau seandainya arwana itu lagi ngemut anakan. Satu. Yang kedua, biasa kalau kita cek itu biasa malam. Malam dia biasanya di atas di permukaan air. Jadi kalau seandainya ini air, ikan pas di atas ini. Soalnya apa? Dia cari oksigen. Setelah biasanya kalau seandainya malam kita cek kalau seandainya ada yang ngemut, itu kita tandain. Misalkan kita cek ini ada ikan, beberapa ikan yang ngemut tanggal 1. Berarti sekitar tanggal 21 atau tanggal 25 ke depan itu kita bisa panen. Dan panen ikannya pun beda sama yang lainnya. Arwana kita jaring. Kita pisahkan mana yang ngemut dulu, setelah itu kita tangkap yang ngemut, lalu kita buka mulutnya, terus ditumpah ke ember di air yang dari kolamnya itu tersebut, biar hitungannya pH sama suhunya dari anakan itu masih sama, suhu air itu masih sama. Jadi anakan itu tidak seberapa kaget menerima air yang baru. Kembali ke masalah pakan. Jadi kalau seandainya pakan untuk anakan sendiri, mulai dari anakan sampai size yang besar, itu biasanya kita pakai dari yang cacing beku, ulat Hongkong juga kita menyesuaikan sama ukuran dari ikannya juga, gitu. Nah, semakin besar ikan, semakin baik juga kalau seandainya kita kasih makan selang-seling, ganti-ganti. Jadi maksudnya kayak di tempat saya yang saya terapkan selama ini, saya kasih makan ulat Hongkong, jangkrik, ulat Jerman, terus kadang juga anakan kodok seperti itu. Dan kalau pas masa kemarau agak susah, saya kebetulan di sini banyak peternak ikan nila. Jadi saya kasih ikan-ikan nila yang kecil-kecil yang sesuai sama ukuran mulut dari arwana tersebut. Ikan kaget dengan air yang baru, solusinya apa? Biasa kita pakai ini, tembak pakai oksigen. Kalau tidak punya oksigen, bisa diganti dengan air kemasan. Kenapa air kemasan? Biasa air kemasan itu sudah mengandung oksigen. Dan juga hitungannya sudah jernih dan pH-nya juga sesuai sama ikan, biasanya seperti itu. Dalam pemeliharaan ikan, pasti ada faktor kematian. Nah, dalam menghadapinya itu kita jangan terlalu panik atau gimana. Kita lihat solusinya. Kalau ada ikan mati, kita lihat ini mati karena apa? Apakah karena air, atau karena cuaca, atau karena apa, atau karena makanan, gitu. Biasanya makanya waktu kita lihat ikan yang di kolam ada yang mati, 1 atau 2 ekor ada yang mati, kita cek yang lainnya. Itu pasti ada sebabnya, seperti itu. Nah, biasanya kita untuk saya, kalau ada 1 atau 2 ekor yang mati, itu saya beleh badannya, perutnya, semua, kepalanya saya periksa semua. Apakah ada penyakit atau dari yang faktor yang lain, seperti itu. Rata-rata sih dari faktor penyakit. Kalau dari faktor penyakit, biasa saya
karantina air. Jadi air tidak saya alirkan dulu dari sumber airnya. Jadi saya kasih obat seperti itu. Untuk ikan arwana sendiri itu ada ikan beberapa kasta. Kasta dalam arti ikan yang murah, ikan yang mahal, ikan yang sedang. Jadi kita mulai dari yang agak murah sedikit. Yang paling murah itu biasa arwana silver. Setelah arwana silver, nanti di atasnya arwana silver itu ada banjaret, terus jardini, ada pino. Nah, setelah itu ada lagi golden red atau RTG atau crossback. Itu biasanya harganya kurang lebih sama dengan silver albino. Silver albino kenapa masih agak mahal? Soalnya ikan ini baru masuk juga di Indonesia, belum terlalu banyak yang ternak. Terus di paling atas kita punya ikan super red. Seperti itu. Kenapa ikan super red paling mahal di atas? Untuk kasta-kastanya arwana sendiri, ada beberapa keunikan dari arwana super red itu sendiri. Arwana super red, kalau seandainya kita hanya memeliharanya asal-asalan atau setengah hati, itu biasa ikan sampai besar dia tidak bakal keluar warnanya. Mentok-mentok dia warna kuning atau oranye, tidak sampai merah seperti itu. Cuma kalau seandainya kita merawat dengan hati, cuman kita kasih perhatian lebih, kita perhatikan kebersihan dari akuarium tersebut, insya Allah apa yang kita jaga, kita rawat akan memberikan hasil yang lebih baik. Seperti itu. Biaya besar dalam produksi budidaya ikan arwana akan terbayarkan dengan keuntungan yang berlipat ganda. Namun di balik itu semua, pemeliharaannya pun cukup banyak menyita waktu sang pemelihara. Dengan ketekunan dan kedisiplinan yang tinggi, kita bisa menjalankan bisnis budidaya ikan arwana tak luput dari fokus serta meluangkan separuh waktu untuk menjadi profesi utama kita. Thank you.